Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puja, puji beserta syukur marilah kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriringan salam kita hadiahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tema pada ceramah saya yang berjudul Toleransi dalam Kehidupan Beragama. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan agama yang menjadi ciri khas dari bangsa kita. Namun, di tengah keberagaman ini seringkali muncul perselisihan dan konflik yang didasari oleh perbedaan. Toleransi adalah kunci utama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Toleransi berarti menghargai perbedaan, menghormati keyakinan orang lain, dan hidup berdampingan secara damai. Indonesia adalah salah satu di antara negara-negara Muslim yang memiliki penduduk dengan Islam sebagai penganut terbanyak. Karenanya, sudah semestinya kita menerapkan apa yang Islam telah ajarkan dalam ajarannya saat berinteraksi dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Dalam Islam, toleransi adalah sikap untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, terutama dalam hal keyakinan agama. Islam mengajarkan untuk hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain. Islam sejatinya mengajarkan nilai-nilai toleransi yang sangat tinggi. Konsep ini termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah serta kisah-kisah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau. Dalam surah Al-Kafirun, Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surah ini merupakan fondasi terkuat bagi pemahaman tentang toleransi dalam Islam. Dalam surah ini dengan jelas menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan sesuai dengan apa yang dia percayakan. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa ibrah yang dapat kita ambil jika merujuk kepada ayat ini sebagai pengayaan kita tentang pesan toleransi dalam kehidupan beragama. Yang pertama, kebebasan beragama, yang mana dalam surah ini setiap orang bebas memilih dan menjalankan agamanya. Tidak ada paksaan dalam agama seperti yang dipertegas lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 256, La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian ibrah yang kedua yaitu saling menghormati.
Surah ini mengajarkan kita untuk saling menghormati pada perbedaan dalam keyakinan. Meskipun kita memiliki keyakinan yang berbeda, namun kita harus hidup berdampingan secara damai dan tetap harus saling menghargai. Kemudian yang ketiga, tidak mencampur adukkan agama. Surah ini menekankan agar kita tidak mencampur adukkan ajaran agama kita dengan ajaran agama lain. Setiap agama memiliki ajaran dan keyakinan yang unik, dan kita harus menghormati keyakinan tersebut. Ingat, kita disuruh untuk toleransi, bukan kolaborasi. Kemudian ibrah yang keempat yaitu fokus pada keyakinan agama kita sendiri. Nah, ini dalam lakum dinukum waliyadin. Surah ini mengajak kita untuk fokus pada pengamalan agama kita sendiri. Kita tidak perlu memaksakan keyakinan kita kepada orang lain, melainkan kita teguh pada keyakinan kita. Hadirin yang berbahagia, jika merujuk kepada kisah Rasulullah tentang toleransi ini, dahulu Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita bagaimana hidup dengan toleransi dan menunjukkan kepada kita bagaimana beliau bermasyarakat di tengah-tengah ekstrimnya perlawanan dakwah untuk beliau pada saat itu. Rasulullah pada saat itu adalah masyarakat dan juga sekaligus pemimpin. Ingatkah kita tentang Piagam Madinah? Nah, Piagam Madinah ini adalah konstitusi pertama di dunia, yang mana di dalam itu, dalam Piagam Madinah tersebut, Rasulullah menjamin hak-hak semua warga yang termasuk dalamnya adalah non-muslim. Entahkah itu hak untuk beribadah, memiliki harta, atau hak untuk mendapatkan perlindungan. Di piagam inilah bukti nyata bahwa bagaimana Rasulullah menghargai keberagaman dan membangun masyarakat yang damai. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membiarkan orang-orang Nasrani untuk beribadah di dekat masjid. Kemudian Rasulullah melarang para sahabat dan orang lain supaya tidak mengganggu mereka untuk beribadah, dan akhirnya mereka beribadah dengan tenang. Maka untuk itu, di sini sudah jelas ada dua pegangan hukum yang akan kita pegang sebagai pedoman kita dalam menjalankan toleransi di tengah masyarakat. Ada Al-Quran dan ada Sunnah yang menjadi pegangan kita. Kita selaku umat Islam yang ada di negara Indonesia yang sudah sepatutnya mengimplementasikan apa yang Islam telah ajarkan kepada kita, terutama tentang toleransi ini. Keberagaman yang ada di negara kita ini merupakan sunatullah, entah itu keyakinan, tempat ibadah, atau budaya yang mana semuanya kita harus hormati. Jadi toleransi ini adalah bagian integral dari ajaran Islam untuk hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain. Karena dengan menerapkan nilai-nilai toleransi ini, maka umat beragama di Indonesia bisa saling berkontribusi untuk membangun masyarakat yang harmonis, sejahtera, untuk menciptakan negara yang aman lagi kondusif. Hadirin yang berbahagia, demikianlah ceramah singkat saya. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.